Hai semuanya, perkenalkan nama aku Kirania Skazulanar dari kelas 12C. Di sini saya akan menceritakan sebuah kisah atau sebuah cerita yang menginspirasi aku dalam membuat sebuah lirik lagu. Nah, jadi pada awalnya sekitar tahun 2020 pada masa Covid itu ada sebuah kucing yang lahiran di depan rumah saya. Nah, karena benar-benar tepat persis di depan rumah, jadinya ibuku itu berinisiatif untuk naruh kucing itu di dalam sebuah kardus untuk dia lahiran anak-anaknya. Nah, fun fact-nya teman-teman, aku itu nggak suka sama kucing. Jadi kayak setiap ada mereka datang kayak mendekati aku itu tuh aku jadi takut gitu, nggak berani untuk nyentuh mereka dan bahkan langsung kabur kalau misalnya ada kucing karena kayak rasanya itu kayak geli, takut dan lain sebagainya. Nah, setelah kucing ini melahirkan, kan otomatis ada anak-anak bayi kucing gitu ya. Nah, karena bener-bener persis di depan rumah dan depan kamar aku, kayak kamar aku tuh deket sama bagian luar, jadi kayak kedengeran banget kan. Ada kucing-kucing yang ngeong gitu. Nah, aku kayak jadi penasaran gitu loh, pengen ngelihat, kayak kan jarang banget ya kita ngelihat kucing yang lahiran, apalagi ada anak-anak bayinya. Nah, maka dari itu aku berinisiatif untuk lihat di kardus itu, lihat anak-anak kucingnya. Nah, pas aku lihat, aku yang ngerasa lucu banget karena itu beneran mereka tuh masih kecil-kecil, bahkan kayak ukurannya itu cuma kayak setangan, kayak kecil-kecil banget lah teman-teman. Nah, akhirnya setelah itu lama-lama aku kayak mulai sering untuk melihat kucing ini. Nah, tapi setelah mereka setelah seminggu atau beberapa hari gitu, mereka tuh yang kucing kecil ini tuh mulai keluaran. Nah, nggak lama kemudian mamanya si kucing ini tuh meninggal gitu. Nah, akhirnya sisa anak-anaknya aja kan. Nah, anak-anaknya ini setiap hari tuh semakin kayak ngeong-ngeong mulu, mungkin karena dia butuh susu gitu kan. Dan akhirnya entah kenapa aku berinisiatif untuk membelikan kayak susunya, makanannya, bahkan beliin botolnya untuk aku bikin susunya itu. Nah, setelah itu aku belilah itu di Shopee dan lain sebagainya untuk kebutuhan mereka. Nah, pada awalnya saat mereka mendekat, bahkan mereka cuma kayak ngeong-ngeong di dekat aku aja tuh kayak aku masih ada rasa takutnya gitu kan. Nah, tapi kayak aku mulai beraniin diri, bahkan awal-awalnya tuh aku megangnya itu make alas atau make kain gitu untuk megang langsung ke kucing tersebut untuk disusuin yang sudah aku buat itu, susu formula itu. Nah, satu persatu anaknya tuh kayaknya sekitar ada 5. Dan setelah itu hari-hari aku terusin kayak gitu. Setiap aku bangun subuh, aku kayak sholat dulu. Setelah sholat pasti mereka tuh udah langsung kayak ngeong-ngeong gitu. Dan akhirnya itu menjadi rutinitas aku beberapa hari ke depan. Nah, setelah sekitar kayak seminggu 2 minggu, nggak lama tuh ada kucing yang meninggal dan juga ada yang menghilang, kayak aku nggak tahu mereka kayaknya kabur kemana. Nah, yang lain ada juga yang meninggal dan akhirnya setelah beberapa kabur, beberapa meninggal, hingga akhirnya tuh kucingnya tinggal 1. Nah, awalnya kucing yang ini tuh kayak bukan kucing yang bener-bener aku sukain banget, kayak ngelihat dia tuh kayak ya udah biasa aja. Sedangkan ada kucing yang warnanya abu-abu tuh, dari antara 5 ini tuh ada yang warna abu-abu, ada yang warnanya oranye, ada yang warnanya putih kayak gitu. Nah, ada yang warnanya abu-abu itu aku yang paling suka sama dia, cuma ternyata dia itu meninggal. Dan akhirnya setelah itu aku kayak ya udah, aku mencoba ikhlas gitu. Akhirnya aku ngadopsi yang tinggal 1 ini, ngadopsi berarti yang putih, karena hanya tersisa dia doang. Dan aku kayak berusaha merawat dia perlahan-lahan. Dari yang awalnya aku takut, aku kayak harus megang pakai kain, hingga akhirnya aku lepas kain itu dan aku berani untuk nyentuh langsung mereka, aku berani megang mereka. Bahkan
saking udah lamanya aku kayak ngasih makan mereka tuh udah santai banget. Ngasih makan kucing ini tuh aku udah santai. Terus juga aku bikin susunya, aku kayak buatin mereka makan dan lain sebagainya. Itu kayak ya aku lakuin lah terus menerus rutinitas. Bukan cuma aku doang, tapi ibuku juga, kakakku juga, dia juga ngasih makan, bantuin gitu. Nah hingga akhirnya kucingku ini tumbuh dewasa sekitar kurang lebih 1,5 tahun. Akhirnya 1,5 tahun atau 2 tahun gitu. Nah akhirnya dia tuh dibuahi oleh kucing jantan dan akhirnya dia hamil. Setelah hamil dia melahirkan. Aku rawat juga anak-anaknya, tapi naasnya setelah beberapa hari ternyata tetanggaku itu kayak tidak suka gitu karena anak-anak bayi yang kecilnya ini dia suka pipis sembarangan, dan akhirnya kayak diputuskan untuk anak-anaknya ini dibuang walaupun masih kecil. Awalnya di situ aku sangat sedih karena kayak gimana ya, ini kucingnya tuh ini anak pertama ibaratnya kan, anak pertama dari kucing aku. Jadi kayak aku mulai di situ kayak mulai ngerasa sedih. Dan akhirnya setelah anaknya dibuang, udah aku mulai mencoba ikhlas walaupun aku kayak masih sering ngeliatin tempat mereka lahiran itu. Dan akhirnya aku hadapi hari-hari seperti biasa. Dan setelah itu nggak lama kemudian ternyata kucingku hamil lagi, dihamili oleh kucing jantan, dan akhirnya ia pun melahirkan. Setelah melahirkan ini ternyata kejadian sama berulang kembali hingga akhirnya kucing yang bayi-bayi kecil kucingnya ini tuh dibuang. Nah setelah itu setelah dibuang mungkin kucing aku ini merasa sedih ya, karena udah berkali-kali anaknya itu dibuang, dan hingga akhirnya dia mulai kayak sering ngelamun. Bahkan waktu itu tuh sempat hilang selama hampir seminggu 2 minggu gitu. Dan di situ aku kayak sedih banget karena kucing aku ini dia yang nemenin aku lah ibaratnya. Kayak kalau misalnya aku sedih itu aku kayak ceritanya ke kucing aku, terus juga aku melukin dia kayak seolah-olah dia ngerti gitu. Pokoknya intinya setiap aku sedih, setiap aku kayak mau cerita, aku butuh tempat untuk cerita, butuh pelukan, nah aku pasti kayak ceritanya nih ke kucing aku ini. Nah setelah nggak beberapa lama, ternyata setelah dia menghilang selama seminggu 2 minggu ini dia balik lagi, dan aku kayak ngerasa seneng banget. Akhirnya dia balik lagi, mungkin kayak masih rezeki aku ya, karena aku juga berdoa sama Tuhan kayak kalau misalnya memang kucing ini pergi ya, jadi semoga ditempatkan yang terbaik, ada yang rawatnya lagi dan baik. Tapi kalau misalnya dia di jalanan, semoga dia bisa kembali lagi ke sini. Ternyata beneran kucing itu balik lagi. Nah cuma kayak nggak lama dari situ, sekitar beberapa minggu gitu, tiba-tiba aku tuh diinfoin sama ibu aku kalau misalnya kucing aku tuh dibuang sama tetanggaku. So kayak campur aduk banget perasaannya, kayak sedih banget. Di situ aku campur aduk banget, kayak rasanya tuh nggak percaya gitu, karena kan ini kucing udah aku rawat sendiri. Kayak dari yang awalnya aku nggak suka, dari yang awalnya aku kayak takut banget sama kucing, cuma gara-gara kucing ini aku kayak belajar, aku yang rawat dia dari kecil sampai akhirnya kayak dia udah dewasa dan malah dibuang sama orang. Karena aku kayak nggak nyangka banget. Dan itu kisah yang paling aku inget sampai sekarang, dan makanya aku terinspirasi dari kisah ini untuk dibuat lagu, karena bener-bener kenangannya itu sangat-sangat ada banget dengan kucing aku. Mungkin sekian yang bisa aku ceritakan.